Avan samperin tuh si Benny. Avan pegang tuh baju, lalu dia cium. Avan bro langsung muntah tuh. Ben, ini darah Ben, kamu gak cuci Ben. Habis salaman tuh bro, dia nyelonong pergi dan cara jalannya aneh. Gimana ya bro? Kayak jalan zombie gitu. Kasihan ya mas, si Mas Benny sama Mas Randy masih muda udah meninggal. Hai bro, makasih udah klik video Mas Imba Kaskara. Ya, di episode kali ini bro, kita ada cerita dari teman kita yang bernama Avan yang ada di Blitar, Jawa Timur. Jadi ceritanya bro, saat Avan sedang dapat pekerjaan tuh di sebuah pabrik yang ada di kota N. Dan saat Avan kerja di pabrik itu, Avan tinggalnya di sebuah rumah milik saudaranya. Dan di sini Avan mengalami sesuatu hal yang menurut gua bro, sangat menyeramkan. Jadi kejadian itu terjadi di tahun 2009 bro. Di hari Jumat, Avan baru aja keterima kerja di sebuah pabrik. Dan sama si HRD-nya tuh disuruh masuk di hari Senin. Singkat cerita, si Avan menghubungi tuh salah satu sepupunya di kota tersebut untuk numpang nginep dulu. Sampai dia ini dapat kosan. Sebut aja sepupunya ini namanya Benny. Oke tuh, setelah menghubungi Benny, Avan balik lagi tuh ke kampungnya. Jadi sebenarnya bro, keluarganya Benny bisa dibilang kurang akrab tuh sama keluarga besar. Nggak tahu dah alasannya kenapa. Tapi hubungan Avan sama si Benny dan keluarganya nggak ada masalah. Bahkan selama sekolah, Avan sering main ke rumahnya Benny. Ya mungkin Benny sama Avan ini sepantaran. Dan Benny punya adik namanya Randy yang masih duduk di bangku SD. Oke bro, balik lagi ke cerita. Jam 2 siang tuh Avan berangkat ke kota N, langsung menuju ke rumahnya Benny. Rumah Benny berada di perkampungan dan rumahnya ada di paling ujung. Dan setelah rumahnya Benny, persawahan. Sekitar jam setengah 4 Avan udah sampai tuh di rumahnya Benny. Saat itu bapak dan ibunya Benny ada di depan rumah. Sebut aja namanya Om Han dan Bule Sri. Avan yang lihat paman dan bibinya langsung nyium tangan tuh bro. Dan gak lama Benny keluar nemuin si Avan. Di situ Om Han dan Bule Sri pamit kalau mau pulang kampung dulu karena ada urusan. Setelah paman dan bibinya ini pergi tuh, Avan disuruh masuk ke rumah sama si Benny ini. Saat mau masuk rumah bro, Avan baru ngeh kalau di depan rumahnya si Benny ini ada bendera kuning. Bukan bendera Golkar bro, tapi bendera yang identik dengan kematian. Karena penasaran, Avan tanya tuh ke si Benny, Ben, itu ada bendera siapa yang meninggal? Di sini Benny nggak jawab, malah ngerangkul Avan dan diajak masuk. Ya di situ Avan bodo amat dengan keberadaan bendera kuning. Lalu dia masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah bro, Avan ngelihat kalau rumah keadaannya berantakan banget. Meja dan sofa yang harusnya di ruang tamu berantakan di ruang keluarga. Di situ Benny nyuruh Avan buat nempati kamar tamu. Setelah naruh tas tuh, Avan dan Benny ngobrol ngalor ngidul di sofa yang berantakan tersebut. Saat enak-enak ngobrol tuh bro, tiba-tiba datang tuh si Randy. Si Randy langsung salaman tuh sama si Avan. Di sini bro, Avan ngelihat kalau mukanya Randy ini pucet banget kayak mayat dan tangannya ini dingin banget. Dan si Randy ini tatapannya bro kosong. Habis salaman tuh bro, dia nyelonong pergi dan cara jalannya aneh. Gimana ya bro? Kayak jalan zombie gitu bro di film-film. Jadi bro, karakter aslinya si Randy ini, bocahnya ini dablek dan energi, petakilan lah. Tiap kali Avan main ke situ, si Randy ini sering ngisengin si Avan, kayak nyamperin langsung minta duit. Mas, bagi duit dong buat jajan. Biasanya kayak gitu bro. Tapi ini beda, Randy berubah jadi dingin. Ditanyain tuh ke si Benny, Ben, adekmu kenapa itu? Lagi sakit dia Van, udah biarin aja. Setelah makan malam, Avan main PS tuh sama si Benny di ruang keluarga. Dan gak kerasa udah jam 11 malam tuh. Dan Avan pamit buat tidur karena udah ngantuk banget. Avan malam itu tidur di ruang keluarga yang berantakan itu bro.
Pagi harinya hari Minggu tuh setelah mandi, Avan nyariin Benny sama Randy, tapi nggak nemu. Akhirnya Avan pergi tuh jalan-jalan ke kota sambil cari sarapan dan kopi saset tuh buat diminum di rumahnya Benny. Dan singkat cerita sekitar jam 11 siang, Avan balik lagi tuh ke rumahnya Benny. Sampai di rumah, Avan cari-cari tuh si Benny, tapi tetap aja nggak ketemu tuh bro. Ini orang kemana? Dia panggilin tuh, Benny, Benny. Tapi tetap gak nongol. Karena gabut tuh bro, Avan bersih-bersih rumahnya Benny. Avan tata tuh bro, meja, sofa, dia kembaliin ke ruang tamu. Lantai dipel, dapur yang berantakan diberesin, sampai tuh rumah bener-bener bersih. Karena kecapean tuh bro, Avan ketiduran tuh. Bangun-bangun udah jam 4 sore. Dia ngelihat Benny dan Randy udah ada di teras tuh. Tapi bro, Avan ngelihat Benny dan Randy ini aneh banget. Dia duduk ngelihat ke depan, diem aja dan tatapannya kosong. Dia panggil lah tuh sama si Avan. Pas dipanggil, Benny dan Randy ini noleh bareng. Benny bilang ke si Avan, makasih Avan udah dibersihin rumahnya. Di situ Avan cuma ngangguk dan pamit buat mandi. Selesai mandi, Avan ngelihat Benny sedang jemur pakaian. Tapi ada yang aneh bro, baju yang dijemur Benny ini penuh noda merah kayak darah. Avan samperin tuh si Benny. Avan pegang tuh baju lalu dia cium. Langsung muntah tuh si Avan. Ben, itu darah Ben, nggak kamu cuci Ben? Iya bro, itu emang darah dan baunya bener-bener anyir. Di situ Benny cuma senyum ke arah si Avan sambil bilang, buat kenangan Van. Kenangan bro katanya. Kenangan baju penuh darah. Di situ Avan melongo dan pergi ke teras buat nyebat. Dan saat sampai di teras tuh Avan benar-benar terkejut bro. Kenapa? Itu si Benny masih ada di teras sama si Randy adiknya tuh. Masih duduk dengan tatapan kosong. Dan saat masih shock gitu bro, si Benny nanya tuh ke si Avan, kamu kenapa Van? Bukannya kamu tadi di belakang? Di belakang gimana? Orang dari tadi aku di sini. Loh kan, lah terus di belakang siapa? Sekitar jam 8 malam bro, ada suara orang jualan nasi goreng. Avan yang lapar langsung keluar buat beli nasi goreng itu. Lagi nungguin bapaknya goreng nasi tuh, si Avan chattingan tuh sama ceweknya. Tiba-tiba si bapak ini tanya ke si Avan, tapi saat itu si Avan lagi asik chattingan tuh sama ceweknya. Ya kurang fokus jadinya. Kurang lebih kayak gini bro obrolannya. Masnya saudaranya Mas Benny ya? Iya pak, aku sepupunya. Kasihan ya mas, si Mas Benny sama Mas Randy masih muda udah meninggal. Iya pak, kasihan. Avan gak fokus bro, karena asik chattingan tuh sama ceweknya. Setelah 3 bungkus nasi goreng jadi, si Avan bayar tuh nasi gorengnya. Setelah bayar, si Avan masuk ke rumah. Saat sampai di depan pintu bro, si Avan baru nge sama ucapan bapak penjual nasi goreng yang bilang, kasihan ya mas, si Mas Benny sama Mas Randy masih muda udah meninggal. Lah tuh kan, Benny sama Randy udah meninggal. Lah yang di dalam rumah kan si Benny sama si Randy. Ini yang benar yang mana bro? Masih hidup atau udah meninggal? Pas masuk ke rumah, Avan langsung panggil-panggil tuh si Benny sama Randy buat makan bareng. Tapi gak ada yang nongol bro. Akhirnya Randy makan sendiri lah tuh nasi goreng. Yang 2 bungkus sisanya dia taruh di dapur. Setelah makan tuh Avan masuk ke kamar buat WC-an sama ceweknya. Sampai si Avan ini ketiduran. Pagi harinya Randy mandi tuh. Pas ngelihat ke dapur masih ada tuh 2 bungkus nasi goreng. Randy buang tuh ke sampah nasi gorengnya. Lalu dia pergi mandi. Dan singkat cerita, setelah pulang kerja, Randy diajak nongkrong dulu sama temen kerjanya. Dan setelah nongkrong, dia langsung pulang ke rumahnya si Benny. Sampai di rumahnya Benny jam 8 malam. Saat nyampe, lampu rumah masih mati semua. Dalam hatinya Avan, nih Benny sama Randy kemana sih? Lampu kok pada mati semua. Setelah dinyalain semua tuh lampu rumah, Avan langsung mandi. Selesai mandi, dia duduk-duduk tuh di teras sambil ngopi dan nyebat. Tiba-tiba ada mobil datang dan masuk ke halaman rumah. Ternyata yang turun dari mobil adalah Om Han sama Bule Sri. Avan langsung nyamperin dan nyium tangannya Om Han sama Bule Sri. Di situ Bule Sri tanya yang bikin
Afan ini bingung. Loh, Afan, kapan datang ke sini? Sabtu sore bule, pas bule pamit mau ke kampung. Hah? Sabtu sore? Di situ Afan bingung, bro. Bule Sri juga bingung, Om Han juga bingung. Semuanya bingung, bro. Akhirnya Om Han ngajak Afan masuk tuh buat ngobrol. Dan di dalam rumah Om Han suruh Afan ini buat cerita. Akhirnya ceritalah semua tuh si Afan, dari dia keterima kerja sampai malam itu. Di situ Bule Sri cuma nangis. Di situ Afan makin bingung lah, bro. Akhirnya Om Han jelasin yang bikin Afan ini shock parah. Om Han cerita, hari Jumat Benny ini cerita ke Om Han kalau Afan mau numpang tinggal di rumah tersebut. Diiyain tuh sama si Om Han. Setelah cerita malam itu, Benny sama adiknya keluar buat beli HP tuh. Dan di situ Benny dan adiknya mengalami insiden kecelakaan yang bikin Benny dan adiknya ini meninggal di tempat. Afan yang ngedenger itu shock dan langsung nangis tuh. Kalau Benny dan Randy udah meninggal, terus siapa dong yang nemenin Afan di rumah itu? Di situ Om Han mau ngabarin keluarganya Afan, tapi masih belum sempat. Dan Om Han sama Bule Sri ke kampung itu buat nyekar di makamnya Benny dan Randy yang dimakamkan di kampungnya Bule Sri. Oke kawan-kawan, gimana tuh ceritanya? Ternyata Afan tinggal di rumah itu sendirian, bro. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gua lebih semangat untuk nyeritain cerita horor atau mistis ke kalian. Gerah banget, bro. Oke lah, sampai di sini ceritanya. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.